Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhana dengan NIM D2220210339 dari kelas D2215 Program Studi RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Sistem peredaran darah disebut juga sebagai sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah memiliki fungsi utama untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sebagai sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah memiliki fungsi utama untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sebagai sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Nah, organ utama dalam peredaran darah adalah jantung. Bagian jantung manusia terdiri dari atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Masing-masing atrium dan ventrikel memiliki dua ruang, kanan dan kiri. Sehingga jantung pada manusia memiliki 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Adanya 4 bagian jantung membuat darah dalam tubuh manusia saat dipompa oleh jantung tidak akan tercampur antara darah bersih yang kaya oksigen dengan darah kotor yang mengandung banyak karbon dioksida. Selain jantung sebagai organ utama, sistem peredaran darah juga melibatkan pembuluh darah, arteri, dan vena, serta saluran limfa dan paru-paru. Nah, sekarang bagaimana sih urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Yang pertama, peredaran darah besar. Secara singkat, urutan peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Tujuan dari siklus peredaran darah besar adalah untuk memompa darah bersih dari jantung yang kaya oksigen ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen yang digunakan untuk metabolisme. Darah dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau pembuluh balik. Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa kembali ke jantung. Nah, urutannya, yang pertama, darah bersih masuk dari serambi kiri ke bilik kiri. Darah bersih dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah kotor dari seluruh tubuh masuk melalui vena cava ke serambi kanan. Darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan kemudian akan masuk pada sistem peredaran darah kecil. Jadi, urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, lalu ke aorta, ke arteri, tubuh, vena, lalu ke serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil. Lintasan yang dilalui darah pada sistem peredaran darah kecil secara singkat meliputi jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah kecil adalah memompa darah kotor menuju ke paru-paru. Darah dari jantung dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, darah kotor dalam paru-paru akan menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui pertukaran gas di alveolus. Oksigen yang dihirup dari udara bebas akan diikat hemoglobin di eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan karbon dioksida akan masuk ke paru-paru untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Sehingga darah yang berasal dari paru-paru adalah darah bersih yang mengandung banyak oksigen. Darah yang kaya oksigen akan dibawa ke jantung. Nah, lintasan aliran darah pada peredaran darah kecil yaitu darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan. Darah kotor dari bilik kanan jantung dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Lalu darah bersih masuk dari serambi kiri akan diteruskan ke bilik kiri. Lalu darah dari bilik kiri kemudian akan masuk pada sistem peredaran darah besar. Jadi urutannya, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, lalu serambi kiri. Jadi itu dia tadi mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.